Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Syafitri dengan NIM C1C020012. Di sini saya akan membahas mata kuliah dari akuntansi keperilakuan dengan materi pengendalian keuangan. Yang pertama yaitu mengapa manajemen keuangan begitu penting. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita yang dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengambil alihan perusahaan, dan berbagai jenis restrukturasi perusahaan. Untuk dapat memahami perkembangan ini dan untuk ikut serta di dalamnya secara efektif, diperlukan pengetahuan mengenai prinsip keuangan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Selanjutnya itu ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal dan dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda-beda. Arus dana dalam perusahaan dipantau. Imbalan untuk sumber-sumber perhitungan ini dapat berupa tingkat pengembalian atau return, pembayaran kembali, serta produk dan jasa. Fungsi-fungsi yang sama ini harus dilaksanakan baik di perusahaan bisnis, badan pemerintah, maupun organisasi nirlaba. Tujuan manajer keuangan adalah untuk merencanakan guna memperoleh dan menggunakan dana, serta memaksimalkan nilai organisasi. Selanjutnya itu ada definisi pengendalian keuangan. Yang pertama, umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Fokus utama adalah dalam subsistem pengendalian keuangan adalah pada perilaku dari orang-orang yang ada di dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan, tetapi tidak semua desain pengendalian fokus pada perilaku manusia. Definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan. Para manajer membutuhkan suatu keyakinan tentang cara dunia mereka bekerja dan dampak yang mereka harapkan dari suatu inisiatif yang dipilih. Yang kedua ada perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti bahwa hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Dalam pendekatan perilaku, menghasilkan informasi bukanlah akhir dari keterlibatan akuntan, sehingga informasi dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah akhir. Selanjutnya, pengendalian terpadu. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administrasi. Untuk dapat diformalkan, suatu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan spesifik. Yang pertama ada perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Usaha-usaha perencanaan formal lebih dari sekedar pengisian lembaran-lembaran dokumen perencanaan. Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah mengenai dasar dari organisasi dan komunikasi. Jika struktur organisasi dirasa kurang memadai, maka hal ini akan menjadi permasalahan utama dari proses perencanaan. Lalu yang kedua ada umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut secara rutin dihasilkan dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Evaluasi ini akan memengaruhi distribusi kompensasi, pemberian sanksi, dan perubahan atas proses perencanaan serta operasi sebagai akibat dari umpan balik. Lalu selanjutnya ada interaksi pengendalian. Perencanaan operasi dan aktivitas-aktivitas umpan balik telah diidentifikasi sebagai 3 aspek dari proses administrasi yang sangat didukung oleh rancangan pengendalian terpadu. Ketika masing-masing dimensi ini dibahas, akan tampak bahwa dimensi-dimensi tersebut bukanlah aktivitas-aktivitas yang terikat. Desain dari subsistem perencanaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, penciptaan dukungan pengendalian bagi operasi, dan keputusan untuk menekankan ukuran-ukuran umpan balik tertentu untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada adalah beberapa contoh dari hubungan
dari suatu hubungan. Baiklah, yang selanjutnya ada faktor-faktor kontekstual. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Konteks sebagaimana digunakan dalam bagian ini mengacu pada serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan ditetapkan. Di sini yang pertama ada ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ketika ukuran menjadi sesuatu yang penting dalam melakukan pembatasan konteks, ukuran juga banyak dikaitkan dengan variabel-variabel lainnya. Lalu yang kedua ada stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Lalu yang ketiga ada motif keuntungan. Keberadaan dari motif keuntungan tentunya bukanlah penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Lalu yang keempat ada faktor-faktor proses. Suatu faktor proses penting dalam pengendalian biaya-biaya yang tidak dapat dihindari dari biaya-biaya untuk melakukan rekayasa adalah biaya variabel. Selanjutnya ada pertimbangan-pertimbangan rancangannya. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu pilihan inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan adalah tinggi. Jadi yang pertama ini ada antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa untuk membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil ini adalah baik atau buruk. Lalu yang kedua ada relevansi dengan teori agensi. Salah satu yang sangat berharga dari desentralisasi atau pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan adalah bahwa jika seorang manajer mendelegasikan suatu keputusan kepada seorang karyawan, maka karyawan tersebut bisa saja mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan manajernya. Jika hal ini sepenuhnya disadari oleh manajer tersebut, maka manajer tersebut dalam memberikan tugas kepada karyawannya akan mengendalikan agar karyawan tersebut tidak membuat keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Lalu selanjutnya ada pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Lalu selanjutnya ada pengendalian dalam era pemberdayaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan guna mencari peluang dan merespon terhadap kebutuhan konsumen. Tetapi mengejar peluang dapat menempatkan bisnis dalam risiko besar atau menimbulkan kebiasaan yang dapat menghancurkan integritas perusahaan. Kegagalan pengendalian manajemen telah menjadi topik utama dalam beberapa tahun belakangan ini. Yang pertama ada sistem pengendalian diagnostik. Sistem pengendalian diagnostik bekerja sebagai tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel kinerja penting dalam batas tertentu. Kebanyakan bisnis memanfaatkan sistem pengendalian diagnostik ini untuk membantu manajer mengetahui kemajuan individu, departemen atau fasilitas produksi ke arah tujuan-tujuan yang penting secara strategis. Para manajer menggunakan sistem pengendalian diagnostik untuk memonitor tujuan dan profitabilitas serta untuk memastikan kemajuan ke arahan target seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Lalu selanjutnya sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun dalam upayanya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer untuk ditetapkan oleh karyawannya. Jadi pada umumnya, sistem kepercayaan bersifat singkat, syarat nilai, dan inspirasional. Sistem ini mengarahkan perhatian karyawan pada tujuan utama bisnis, cara organisasi menciptakan nilai, upaya untuk mencapai tingkat kinerja organisasi, dan cara seseorang diharapkan untuk mengatur hubungan internal dan eksternal. Selanjutnya,
Ada sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen yang sederhana namun mendasar yang dapat disebut sebagai kekuatan pemikiran negatif. Mengatakan pada seseorang apa yang harus dilakukannya dengan menetapkan prosedur operasi standar dan aturan baku akan menghambat inisiatif dan kreativitas yang dapat dihasilkan oleh karyawan tersebut yang cakap dan berjiwa kewirausahaan, dan memberitahu kepada karyawan mengenai apa yang tidak boleh dilakukan memungkinkan inovasi tetapi dalam batasan yang jelas. Lalu yang keempat itu ada sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Sistem ini pada umumnya mudah untuk dipahami. Suatu sistem pengendalian dapat bersifat interaktif jika ada perhatian dari seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Lalu yang terakhir ada penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Manajer yang baik akan bekerja secara konstan untuk membantu para karyawannya meningkatkan potensi mereka. Di perusahaan kecil, para manajer melakukan hal ini secara informal. Jadi misalnya saja ketika sedang makan atau bepergian bersama, mereka mengomunikasikan nilai dan tujuan utama, aturan main, target saat ini, dan perubahan signifikan yang dipelajari. Nah, seiring dengan perkembangan perusahaan, para manajer serial tidak lagi berhubungan secara konstan dengan semua karyawan yang dapat mengidentifikasikan dan merespon terhadap masalah dan kesempatan yang meluas. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengendalian dan komunikasi prinsip-prinsip tuntutan merupakan hal yang penting. Baiklah, segitulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.